Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mulai agak filosofis. Diawali dari bahasannya Imam Ghazali tentang awal mulanya cinta. Yang pertama, kata Imam Ghazali, orang itu tidak mungkin mencintai sesuatu kecuali apa yang dia sudah kenal, apa yang dia sudah ketahui. Jadi itulah awalnya. Jadi orang tidak mungkin mencintai tanpa tahu. Ya kalau pepatahnya tak kenal maka tak sayang. Ya bagaimana bisa sayang kalau tidak kenal? Kalau tidak mengerti. Nah, lanjut. Asumsi kedua, tapi kenal tidak sembarang kenal. Kenal yang dimaksud adalah kenal yang berkenaan dengan keindahannya atau kenikmatannya. Sebagaimana kenalnya telinga kalau ada lagu-lagu yang merdu, atau kenalnya hidung pada bebauan yang harum, atau kenalnya mata pada lingkungan alam yang indah. Jadi awal lahirnya cinta itu kenal, tapi bukan kenal sembarang kenal. Yang dimaksud adalah kenal yang pada sisi keindahannya, kenal pada aspek kenikmatannya. Jadi ya kalau orang kenalnya jelek-jelek kita, mungkin musuh kita, itu kan kenal pada kita. Tapi dia tidak sayang, dia benci pada kita. Kenapa? Dia kenalnya pada bagian-bagian yang dia tidak suka. Yang bisa memunculkan cinta itu kenal pada bagian yang dia suka. Jadi ini asumsi kedua. Jadi tak kenal maka sak sayang, tapi kenalnya bukan sembarang kenal. Kenal pada bagian-bagian yang indah, bagian-bagian yang kita cocok dan sesuai. Ya manusia itu, kata Imam Ghazali, biasanya mencintai dirinya, atau kalau dia mencintai yang lain itu demi dirinya, yang cocok, yang sesuai dengan dirinya. Maka kalau dia mengenali sesuatu, kok dia merasa tidak cocok, tidak nyaman, merasa tidak indah, tidak sesuai dengan seleranya, biasanya ini tidak akan tumbuh jadi cinta. Yang bisa menumbuhkan cinta itu ya ketika kita mengenali hal-hal yang indah berkenaan dengan sesuatu. Jadi rumus awalnya ini. Terus dilanjutkan. Kalau begitu, apa sih yang sesuai dengan kita itu? Secara umum, yang membuat orang kemudian mengenali hal-hal yang indah tadi apa saja? Nah, dilanjutkan sekarang analisisnya Imam Ghazali. Jadi orang itu tadi tak kenal maka tak sayang, cuma kenalnya pada aspek-aspek yang membuat dia nyaman. Apa sih yang membuat dia cocok dan nyaman? Biasanya beberapa hal inilah yang membuat orang itu suka, nyaman, dan cocok. Yang pertama apa? Ya, dirinya sendiri, kesempurnaannya, dan kalau bahasanya Imam Ghazali, kelanggengannya yang membuat dia langgeng, membuat dia enak terus, nyaman terus, sehat terus, dan lain sebagainya. Jadi cinta pada dirinya sendiri, cinta pada kesempurnaannya, cinta pada kelanggengannya. Itu setiap orang pasti begini. Setiap orang itu pasti sedikit kecil atau besar punya ego. Cinta kepada dirinya sendiri. Maka manusia akhirnya punya kecenderungan mencintai apapun yang mendukung keberadaannya, mendukung kebaikannya, mendukung kualitasnya. Ini yang pertama. Nah,
menurut Imam Ghazali, kalau memang hal yang pertama ini mampu menumbuhkan rasa cinta, jadi kalau kita mencintai apa saja yang mendukung keberadaan kita di muka bumi ini, menurut Imam Ghazali, bukankah yang paling layak, paling pantas, paling cocok kita cintai itu Allah? Bukankah Allah yang membuat kita ada, membuat kita berada, membuat kita mengada dengan segala kedirian kita saat ini? Bukankah Allah yang menyempurnakan karakter kita, yang membuat kita jadi manusia yang penuh kemuliaan, yang memberi kita kesehatan, yang memberi kita anak cucu sehingga kita mengalami kelanggengan, cita-cita kita berlanjut. Loh, itu semuanya kan Allah. Jadi kalau memang yang pertama ini yang membuat kita mencintai sesuatu atau seseorang, bukankah yang paling layak, paling pantas kita cintai Allah? Karena Allah lah yang menghadirkan kita. Hanya saja kita sering tidak panjang, tidak tuntas berpikirnya, sehingga kita tertipu oleh yang mendukung diri kita, mendukung keberadaan kita, yang sifatnya juga sementara dan masih perlu didukung juga. Kita lupa bahwa ada yang puncak, yaitu Allah, yang harusnya lebih kita cintai, karena keberadaan kita adalah atas izinnya Allah. Nah, rumus yang pertama ini. Jadi orang itu mencintai karena dia cinta dirinya sendiri. Nah, yang membuat diri kita sendiri ada itu kan Allah. Berarti apa? Ya harusnya kita cinta dong pada Allah. Yang kedua, biasanya orang juga mencintai orang lain yang juga memberikan cinta kepadanya. Ini ciri kedua. Yang ini membantu keberlangsungannya, menolak kebinasaannya. Jadi orang-orang yang mencintai kita, sayang pada kita, itu kan biasanya terus kita juga tergerak untuk menyayanginya. Jadi, kalau kita punya teman yang tulus, atau punya sahabat yang sering membantu, atau punya saudara yang ikhlas menolong kita dalam banyak hal, kita punya orang tua yang mengorbankan apapun pada kita, itu kan mau tidak mau batin kita terdorong untuk mencintai mereka semua. Kalau kita tidak mencintai mereka, kadang kita dimarahi oleh orang, kamu tidak manusiawi. Padahal kalau kita berpikir lebih mendalam, kata Imam Ghazali, siapa yang lebih mencintai kita selain Allah? Siapa yang lebih memberikan aneka fasilitas, bantuan, pertolongan selain Allah? Yang lebih dari Allah. Berarti apa? Kalau menggunakan rumus yang kedua ini, ya lagi-lagi yang pantas dan layak kita cintai ya hanya Allah sebenarnya. Yang nomor satu harus kita dahulukan, kita cintai, itu ya harusnya hanya Allah. Jadi ini alasan kedua orang biasanya mencintai. Alasan pertama dirinya sendiri, alasan kedua orang lain yang mencintainya, maka dia tergerak untuk mencintai. Kita sering lupa bahwa loh, ada yang sangat mencintai kita, yang memberikan segalanya untuk kita, memberi aneka fasilitas untuk kita, tapi kita lupa untuk mencintai balik. Kalau kita tidak membalas cinta orang-orang sekeliling kita, orang menyebut kita tidak manusiawi. Padahal kita lupa untuk mencintai Allah. Baik. Yang kedua itu alasannya. Jadi ini alasan orang mencintai tadi oleh Imam Ghazali langsung ditarik ke ranah cinta kepada Allah. Yang ketiga,
kita itu sering mencintai orang baik. Meskipun dia tidak baik kepada kita saja, tapi orang ini memang orang baik. Dia baik kepada siapapun. Misalnya, saya cinta Pak kepada tokoh ini karena dia jasanya besar untuk bangsa kita. Saya cinta kepada pahlawan yang itu, dia mengorbankan hidupnya untuk Indonesia ini. Kita akan cinta, suka kepada orang-orang tulus, orang-orang yang mau berkorban, orang-orang yang menyebar kebaikan kemana-mana, meskipun tidak langsung kena kebaikan itu pada kita. Intinya kita cinta orang baik. Nah, tapi kata Imam Ghazali, kita sering lupa untuk mencintai Allah, padahal Allah itu maha baik kepada siapa saja. Allah itu Rahman Rahim, kasih sayangnya tidak terbatas. Jadi kita senang, kita cinta pada orang-orang baik, tapi kita lupa pada yang maha baik. Hubungan kita dengan Allah masih belum ada di level mencintai. Nah, ini menurut Imam Ghazali penting untuk kita prihatinkan. Bagaimana kita bisa ngaku manusia yang baik, hamba yang baik, wong kita belum bisa mencintai Allah. Harusnya kalau kita kagum kemudian cinta pada orang-orang baik, harusnya kita juga mencintai Allah, zat yang maha baik. Nah, yang keempat, ini alasan-alasan orang mencintai. Kita biasanya juga cinta pada segala sesuatu sesuai kualifikasinya. Biasanya kita, Pak, saya suka yang indah-indah, Pak. Saya suka yang cantik-cantik, Pak. Saya suka yang gagah-gagah, Pak, yang perkasa, Pak. Saya suka yang sabar, Pak. Saya suka. Ini kan kesukaan kita pada sesuatu sesuai karakternya, sesuai sifat-sifatnya. Tapi kita sering berhenti hanya pada keindahan, kecantikan, kegagahan duniawi. Kita cinta pada keindahan, tapi sering lupa untuk mencintai yang maha indah. Kita cinta pada kegagahan, keperkasaan, tapi sering lupa untuk mencintai yang maha perkasa. Kita sering kagum dan cinta pada orang-orang pintar, para ulama yang ilmunya mendalam, tapi sering lupa untuk mencintai Allah yang maha alim, yang maha tahu segalanya. Nah, ini dikritik oleh Imam Ghazali. Jadi, ya manusiawi orang itu mencintai sesuatu dengan sifat-sifat utamanya, keindahan, kecantikan, keperkasaan. Tapi kok kita lupa dengan yang paling layak untuk menerima cinta kita dalam hal ini, yaitu Allah. Nah, yang keempat. Yang kelima, kita itu biasanya mencintai seseorang atau sesuatu yang sesuai dengan diri kita. Jadi yang cocok dengan diri kita. Jadi misalnya kita itu suka dengan kelembutan karena jiwa kita lembut. Kita itu suka dengan ketegasan karena kita ini orangnya disiplin. Dan lain sebagainya. Ini berarti kita mencintai yang cocok dengan kita. Ya kalau bahasanya anak-anak hari ini, yang tipe kita deh. Kita kan suka dengan yang tipe-tipe kita. Wah, saya suka Pak orang itu yang lembut, orang yang gagah, orang yang tegas, atau orang yang cerdik, dan lain sebagainya. Ini kan kenapa? Karena sesuai dengan aku, tipeku. Nah, menurut Imam Ghazali, bagaimana kita lupa bahwa tipe, kecenderungan, dan lain sebagainya itu pasti cocok, pasti sesuai, dan itu semua kan anugerahnya Allah pada diri kita. Karakter kita itu kan
merupakan cerminan dari hadirnya Allah. Jadi misalnya tadi kita cinta ketertiban, kedisiplinan, kita cinta kekuatan, kita cinta keutamaan. Itu kan hakikatnya sifat-sifat Allah dalam puncaknya. Pak, saya itu suka orang yang penyayang loh Pak. Tapi kita sering levelnya hanya manusia dan sesama. Kita lupa bahwa ada yang maha penyayang. Pak, saya suka orang yang tegas. Orang yang kalau salah ya dihukum misalnya. Loh, kita levelnya tuh hanya level manusia. Kita lupa untuk naik pada puncaknya. Allah juga punya sifat tegas. Allah juga ada Sadidul Iqab. Allah juga ada Ghafurur Rahim. Allah juga Alimun Khabir dan lain sebagainya. Nah, jadi ini sebab-sebab cinta dan harusnya Allah yang lebih dulu menerima. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Jadi kalau kita kembali sebentar ya filosofi cintanya Imam Ghazali tadi. Cinta itu diawali dari pengetahuan, pengenalan yang tadi tak kenal maka tak sayang. Tapi ya, tidak sembarang pengenalan. Kenal yang sifatnya keindahan, yang sifatnya membuat kita nyaman, cocok, suka. Nah, yang membuat kita nyaman, cocok, suka itu paling tidak 5 hal ini. Yang pertama, mendukung diri kita. Yang kedua, yang mencintai kita. Yang ketiga, orang-orang yang menurut kita baik. Yang keempat, karena sifat-sifat tertentu yang menurut kita bagus, cocok, sesuai, misalnya keindahan, kecantikan, dan yang kelima, yang sesuai dengan diri kita. Ternyata menurut Imam Ghazali, kalau kita jeli, semua sebab-sebab cinta itu harusnya membawa kita kepada Allah. Jadi yang paling puncak dari semua alasan ini harusnya kita bertemu pada Allah. Ya misalnya tadi, kalau kita mencintai keindahan, harusnya kita mencintai Allah yang maha indah. Kalau kita mencintai orang baik, harusnya kita mencintai Allah yang maha baik. Kalau kita mencintai orang yang mendukung kita, mencintai kita, siapa yang lebih mendukung dan mencintai kita selain Allah? Jadi inilah cara berpikir logika mahabbatullah yang dikembangkan oleh Imam Ghazali. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.